Sandiaga Salahuddin Uno merupakan salah seorang pengusaha dan investor sukses di Indonesia dengan laporan kekayaan LHKPN di tahun 2022 yang mencapai 10,99 triliun rupiah. Pria yang kerap dipanggil Sandi ini memulai kewirausahaannya saat mendirikan perusahaan konsultan keuangan PT Rekapital Advisor bersama rekannya Rosan Ruslani di tahun 1997. Kemudian dilanjutkan dengan mendirikan Saratoga Capital bersama rekan bisnisnya Edwin Suryajaya. Salah satu perusahaan utama yang didirikan dan dikelolanya adalah perusahaan investasi dan ekuitas swasta bernama PT Saratoga Investama Sedaya Terbuka. Saratoga berfokus pada investasi di sektor energi, infrastruktur, konsumen, telekomunikasi, dan keuangan di Indonesia. Sebagai salah satu pendiri Saratoga, Sandi memiliki saham di perusahaan ini. Kekayaan Sandi berasal dari investasi dan kinerja perusahaan-perusahaan yang dikelolanya melalui Saratoga. Hal inilah yang menyumbang sebagian besar kekayaannya. Investasi Saratoga ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang melalui pertumbuhan dan pengembangan perusahaan yang diinvestasikan. Perusahaan tersebut juga mengambil peran aktif dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis investasi mereka. Berikut adalah beberapa contoh investasi yang telah dilakukan oleh Saratoga. Sektor energi, termasuk sejumlah investasi seperti di PT Medco Energi Internasional Terbuka, PT Merdeka Copper Gold Terbuka, PT Aneka Gas Industri Terbuka dan PT Adaro Energi Indonesia Terbuka. Sektor infrastruktur, termasuk jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik seperti PT Nusantara Infrastructure Terbuka. Sektor konsumen, terutama di bidang retail dan makanan seperti PT Mitra Adi Perkasa Terbuka, salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka, yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Sektor telekomunikasi, melalui investasinya di PT Tower bersama Infrastruktur Terbuka, perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sektor jasa keuangan dan agribisnis di PT Mitra Pinastika Mustika Terbuka, di bidang otomotif dan jasa keuangan, dan PT Providen Investasi bersama Terbuka yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Apa modal utama Sandi memulai bisnisnya? Dua modal utama Sandiaga Uno saat memulai upayanya menjadi pengusaha dan mendirikan perusahaan investasinya adalah 1. Pendidikan dan pengetahuan. Sandi mengambil pendidikan tinggi di luar negeri, khususnya dalam bidang bisnis dan manajemen. Jebolan Wichita State University dan George Washington University USA ini, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dari pendidikan tersebut untuk memulai karir bisnisnya dengan cerdas. 2. Jejaring dan koneksi. Sandi membangun jaringan luas dengan orang-orang yang memiliki visi dan semangat yang sama dalam bidang bisnis dan investasi, termasuk akses kepada para pemodal. Jejaringnya di awal berbisnis antara lain Rosan Ruslani dan Edwin Suryajaya. Koneksi-koneksi ini memberinya akses ke peluang bisnis yang menarik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pasar dan tren yang berkembang. Di luar dua modal utama ini, Sandi juga memiliki kemampuan lainnya yang berperan dalam kesuksesan pengembangan bisnisnya, sejak awal dan berkembang pesat hingga saat ini, yaitu 1. Jiwa kewirausahaan dan ketekunan. Sandi telah menunjukkan semangat kewirausahaan sejak masa kecilnya.
Ia sering menjual barang-barang atau makanan kecil untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia memulai usaha sendiri dan tidak pernah berhenti berusaha dengan tekun meskipun menghadapi rintangan dan kegagalan. 2. Pengambilan risiko yang bijaksana. Sandy memiliki keberanian untuk mengambil risiko dalam dunia bisnis. Namun, ia juga melakukan riset dan analisis yang matang sebelum membuat keputusan investasi atau memulai proyek baru. Ia berani melangkah keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian. 3. Inovasi dan adaptabilitas. Sandy adalah seorang pengusaha inovatif yang selalu mencari peluang baru dan berpikir di luar kotak. Ia mampu mengidentifikasi perubahan pasar dan beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan berhasil.